sedang mengunjungi daerah Pleret, jangan lupa untuk berkunjung ke situs Museum Purbakala Pleret. Di sana terdapat peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam. Nah, di dekat area museum sendiri terdapat situs cagar budaya Ratu Malang yang berada di Gunung Kelir. Berada di timur laut Museum Sejarah Purbakala Pleret, tepatnya berada di Dusun Gunung Kelir, Kelurahan Pleret, Panewan Pleret, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Situs ini berada di puncak Bukit Sentono dengan ketinggian 99 meter di atas permukaan laut. Situs ini merupakan komplek makam Ratu Malang, yaitu istri dari Amangkurat I yang memerintah Mataram Islam sepeninggalan Sultan Agung. Ketika menuju ke situs makam tersebut, kita akan disambut dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Hamparan-hamparan persawahan yang hijau, bukit-bukit yang menjulang tinggi, yang tentunya sangat memanjakan mata. Nah, di dekat area di sini juga terdapat wisata alam yang sering disebut dengan Bulak Wirkel. Tidak lama tentunya kita telah sampai di situs makam cagar budaya makam Ratu Malang. Bangunannya cukup artistik, sangat kontras dengan bangunan masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, di sini tuh aku sedang berada di salah satu situs cagar budaya, yaitu sebuah situs makam Ratu Malang. Nah, makam ini tuh dibangun oleh Sunan Amangkurat I pada tahun 1665 hingga 11 Juni 1668. Situs ini tuh berada di Kauman Pleret, Bantul. Oke, mari teman-teman kita mencoba untuk masuk ke dalam. Karena berada di puncak Gunung Sentono dengan ketinggian 99 meter di atas permukaan laut, mengharuskan pengunjung menaiki beberapa anak tangga untuk dapat mencapai makam. Suasana yang sejuk dan rindang karena dipenuhi dengan berbagai pepohonan sungguh membuat hati terasa tentram. Setelah sampai di atas makam, kita disambut dengan berbagai macam informasi mengenai makam Ratu Malang ini. Makam ini sendiri dibangun oleh Amangkurat I, Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1646 hingga 1677. Komplek makam ini dibangun selama 3 tahun, yakni pada tahun 1665 hingga 1668 yang diberi nama Antakapura, yang berarti Istana Kematian. Memasuki halaman makam, kita disambut dengan beberapa nisan. Di makam ini sendiri terdapat 28 nisan yang dikelompokkan dalam 3 lokasi, yaitu 19 nisan para sinden dan penabuh gamelan berada di halaman depan, 1 nisan berada di halaman belakang, yaitu yang tak lain dan tak bukan adalah makam dari Ki Dalang Panjang Mas, dan 8 nisan berada di halaman inti yang salah satunya merupakan nisan dari Ratu Malang. Dikisahkan dalam babat Tanah Jawa, Retno Gumilang atau Ratu Malang merupakan seorang istri dari Ki Dalang Panjang Mas yang merupakan dalang keraton yang hidup sejak masa Panembahan Sedo ing Krapiak. Raja Amangkurat I yang merupakan Raja Mataram yang memerintah tahun 1646 hingga 1677 terpikat tekan paras cantiknya dan meminta kepada Ki Dalang Panjang Mas untuk menyerahkan kepada Raja Amangkurat I. Akan tetapi,
Permintaan itu ditolak, hingga suatu ketika Ki Dalang Panjang Mas wafat secara misterius dan dimakamkan di Gunung Kelir. Terdapat banyak versi mengenai kematian beliau. Ada yang menyebutkan bahwasanya Ki Dalang Panjang Mas meninggal karena dihabisi dengan cara dipanah. Ada juga yang menyebutkan bahwa suatu hari Amangkurat I mengundang rombongan Ki Dalang Panjang Mas untuk melakukan pentas wayang kulit. Di pertengahan acara, Ki Dalang Panjang Mas beserta seluruh rombongan dihabisi dengan cara diracun. Ki Dalang Panjang Mas beserta seluruh sinden dan juga penabuh gamelannya tewas tak bersisa. Ratu Malang mau tak mau beliau diangkat menjadi selir Raja Amangkurat I. Namun, karena rasa sayangnya kepada sang wanita idaman, Ratu Malang kemudian diangkat menjadi permaisuri dengan gelar Ratu Wetan. Mengetahui fakta bahwa Ki Dalang Panjang Mas wafat oleh Raja Amangkurat I membuat Ratu Malang merasa terpukul. Ia menangis siang dan malam meratapi kepergian sang suami. Meskipun kini ia sudah menjadi istri seorang penguasa Mataram. Cintanya yang tulus hanya ia persembahkan untuk Ki Dalang Panjang Mas. Separuh nyawanya yang hilang membuat jiwanya terasa tak utuh lagi. Perlakuan khusus Raja Amangkurat I kepada Ratu Malang menyulut api cemburu dari selir lainnya, sehingga ia mendapat julukan Ratu Malang dari para selir Amangkurat I yang berarti orang yang melintang di jalan. Tidak lama setelah kematian Ki Dalang Panjang Mas, Ratu Malang menyusulnya. Terdapat sebuah dugaan bahwasanya karena terbakar oleh api cemburu, Ratu Malang dibunuh oleh kerabat keraton dengan cara meracuninya. Amangkurat I sendiri percaya bahwa ada yang tidak beres dengan kematian permaisuri kinasihnya tersebut. Sembari memerintahkan pasukannya untuk membangun makam khusus untuk Ratu Malang, Amangkurat I juga meminta para abdi dan selir keraton yang dicurigainya untuk dihabisi satu persatu dengan cara diikat dan dikurung dalam sebuah rumah selama berhari-hari hingga kemudian tewas karena kelaparan. Kita kemudian berjalan ke arah timur. Pada sebelah timur laut makam terdapat sebuah bangunan yang dikenal dengan nama Sendang Moyo. Sendang Moyo merupakan pusara khusus yang dibangun Amangkurat I sebagai bentuk rasa cintanya kepada Ratu Malang. Akan tetapi, sebelum wafat, Ratu Malang malah berpesan untuk disemayamkan di dekat makam mantan suaminya, yaitu Ki Dalang Panjang Mas. Sehingga ketika akan disemayamkan di pusara khusus tersebut, muncul pertanda alam berupa munculnya sumber air di dalam pusaran yang membuat Amangkurat I memeluk erat pendiang istrinya hingga 7 hari 7 malam berharap air surut. Hingga malam terakhir, Amangkurat I bermimpi bahwa Ratu Malang telah berpulang bersama Ki Dalang Panjang Mas. Dan akhirnya, sesuai dengan wasiat Ratu Malang tersebut, akhirnya disemayamkan di dekat pusaran Ki Dalang Panjang Mas. Di dalam Sendang Mulyo juga terdapat sebuah balok batu yang dipercaya sebagai kotak wayang dari Ki Dalang Panjang Mas. Kisah cinta ini merupakan kisah cinta yang penuh nestapa antara Raja Amangkurat I kepada Ratu Malang. Hal inilah yang melatar belakangi dibangunnya makam Ratu Malang atau makam Antakapura. Dikarenakan hari sudah mulai petang, saya memutuskan untuk turun ke bawah. Ketika turun, saya menyadari bahwa terdapat guratan-guratan gambar wayang di dinding makam. Masyarakat sekitar memang menamakannya dengan nama makam Gunung Kelir karena terdapat guratan-guratan di dinding makam yang menyerupai kelir dalam pementasan wayang kulit. Sungguh, ini merupakan perjalanan yang menyenangkan. Tidak hanya berwisata, akan tetapi kita juga dapat mempelajari sejarah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita sejarah ini adalah bahwa cinta itu tidak dapat dipaksakan dan cinta tidak bisa dimiliki apabila memang bukan milik kita.
satu yang tak bisa dibeli di dunia adalah ketulusan cinta, bahkan seorang raja pun tak mampu membelinya.